Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhari Rizky Maula, NIM 62114200047. Saya dari kelas C, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi olahraga dan filsafat. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat olahraga. Dosen pengampu Pak Fajar Awangirawan. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang kesadaran bahwa olahraga merupakan ilmu secara internasional mulai muncul pertengahan abad 20 dan di Indonesia secara resmi dibakukan melalui Deklarasi Ilmu Olahraga tahun 1998. Beberapa akademisi dan masyarakat awam memang masih pesimis terhadap eksistensi ilmu olahraga, khususnya di Indonesia, terutama dengan melihat kajian dan wacana akademis yang masih sangat terbatas dan kurang integral. Namun, sebagai suatu ilmu baru yang diakui secara luas, ilmu olahraga berkembang seiring kompleksitas permasalahan yang ada dengan ketarikan-ketarikan ilmiah yang mulai bergairah menunjukkan eksistensi ilmu baru ini ke arah kemapanan. Selanjutnya, ilmu yang dibutuhkan dalam dunia olahraga adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, mulai dari perilaku sederhana sampai kompleks. Psikologi olahraga adalah merupakan salah satu cabang ilmu yang relatif baru, yaitu merupakan salah satu hasil perkembangan dari psikologi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sejak akhir abad ke-19, para ahli psikologi telah berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang apa yang disebut sebagai psikologi terapan atau applied psikologi di berbagai bidang. Termasuk salah satunya adalah dalam bidang olahraga. Selanjutnya, ilmu psikologi yang diterapkan ke dalam bidang olahraga yang selalu dikenal sebagai psikologi olahraga. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Psikologi olahraga pada hakikatnya adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet tersebut. Selain itu, psikologi olahraga berhubungan dengan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungan olahraga, deskripsi suatu gejala atau peristiwa, penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi suatu peristiwa secara sistematis, meramalkan suatu peristiwa atau akibat daripada suatu peristiwa yang dilandasi penjelasan yang sistematis dan terpercaya, serta pengadilan peristiwa atau kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Selanjutnya, langsung saja ke pembahasannya. Apa psikologi olahraga itu? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, mulai dari perilaku sederhana sampai kompleks. Perilaku manusia ada yang disadari, namun ada pula yang tidak disadari. Dan perilaku yang ditampilkan seorang dapat bersumber dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Ilmu psikologi diterapkan pula ke dalam bidang olahraga yang lalu dikenal sebagai psikologi olahraga. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya.
Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, mengapa psikologi olahraga diperlukan dalam olahraga? Meningkatkan stres dalam pertandingan dapat menyebabkan atlet bereaksi secara negatif, baik dalam hal fisik maupun psikis, sehingga kemampuan olahraganya menurun. Mereka dapat menjadi tegang, denyut nadi meningkat, berkeringat dingin, cemas akan hasil pertandingannya, dan mereka merasakan sulit berkonsentrasi. Keadaan ini seringkali menyebabkan para atlet tidak dapat menampilkan permainan terbaiknya. Para pelatih pun menaruh minat terhadap bidang psikologi olahraga, khususnya dalam pengendalian stres. Psikologi olahraga juga diperlukan agar atlet berpikir mengenai mengapa mereka berolahraga dan yang ingin mereka capai. Sekali tujuannya diketahui, latihan-latihan keterampilan psikologis dapat menolong tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya, bagaimana psikologi olahraga dapat membantu atlet agar memiliki mental yang tangguh, mental yang tegar, sama halnya dengan teknik dan fisik akan didapat melalui latihan yang terencana, teratur, dan sistematis. Dalam membina aspek psikis atau mental atlet, pertama-tama perlu disadari bahwa setiap atlet harus dipandang secara individual. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. Untuk membantu mengenal profil setiap atlet, dapat dilakukan pemeriksaan psikologis yang bisa dikenal dengan psikotes dengan bantuan psikometri. Profil psikologis atlet biasanya berupa gambaran kepribadian secara umum, potensi intelektual, dan fungsi daya pikirnya yang dihubungkan dengan olahraga. Profil atlet pada umumnya tidak berubah banyak dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, orang sering beranggapan bahwa calon atlet berbakat dapat ditelusuri semata-mata dari profil psikologinya. Anggapan semacam ini keliru, karena gambaran psikologis seseorang tidak menjamin keberhasilan atau kegagalannya dalam prestasi olahraga. Karena banyak sekali faktor yang memengaruhinya, beberapa aspek psikologis dapat diperbaiki melalui latihan keterampilan psikologis atau diuraikan kemudian, yang terencana dan sistematis, yang pelaksanaannya sangat tergantung di komitmen si atlet terhadap program tersebut. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, meskipun ilmu olahraga merupakan ilmu yang baru diakui secara luas, namun ilmu olahraga dapat berkembang seiring kompleksitas permasalahan yang ada dengan ketertarikan ilmiah ke arah yang kemapanan. Dengan berkembangnya ilmu olahraga, maka psikologi olahraga merupakan cabang ilmu baru yang diterapkan dalam bidang olahraga untuk membantu seseorang dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Psikologi merupakan pecahan dari filsafat, di mana filsafat dapat memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan rasional bagi para psikolog, di mana salah satu cabang filsafat yang mengaruhi psikolog adalah eksistensialisme, dengan tokohnya adalah Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Viktor Frankl, Jean-Paul Sartre, dan Rollo May. Eksistensialisme merupakan cabang filsafat yang merefleksikan manusia selalu bereksistensi di dalam hidupnya, sehingga manusia dipandang sebagai individu yang selalu berproses mencari makna dan tujuan dalam hidupnya. Banyak pembahasan yang mencoba menyatukan disiplin ilmu untuk memakai dasar-dasar teoritis ilmu keolahragaan sebagai ilmu baru memang sudah ada dan dalam hal digunakan sebagai bahan referensi. Meskipun banyak kontroversi mengenai ilmu keolahragaan yang dijadikan suatu ilmu yang mandiri sudah mulai surut, namun tantangan yang muncul kemudian sebagai kompensasi eksistensi ilmu keolahragaan dari pembahasan mengenai psikologi olahraga dan filsafat membuat penulis merasakan bahwa pentingnya mengetahui akar keilmuan psikologi olahraga
dapat dapat lebih mengembangkan olahraga. Selain itu lebih mengembangkan dan memperkenalkan psikologi olahraga dalam dunia olahraga di Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.